Hai Pahamers, selamat datang di channel Aku Paham. Pada kesempatan kali ini, Aku Paham akan memberikan tips dan trik motivasi belajar buat kamu yang lagi nggak semangat belajar nih. Tapi, sebelum kita bahas lebih lanjut, jika kamu tertarik dengan konten seperti ini, yuk subscribe channel Aku Paham agar kamu tidak ketinggalan konten-konten inspiratif selanjutnya. Seberapa mager sih kamu buat belajar, Pahamers? Ayo ngaku. Pasti kamu pernah merasa akan jauh lebih nyaman menonton video YouTube ataupun scroll-scroll sosial media kamu hingga berjam-jam kan? Nah, tapi gimana kalau ujian kamu sudah semakin dekat dan kamu nggak tahu harus mulai dari mana? Eits, jangan panik. Karena pada kesempatan kali ini, Aku Paham akan berbagi strategi ampuh agar kamu langsung termotivasi buat belajar. Tips ampuh versi Aku Paham ini sudah dibuktikan oleh para ahli sains loh. Jadi, yuk simak selengkapnya. Cari alasan kenapa kamu harus memprioritaskan belajar dan mendapatkan nilai baik. Kemudian, tempel pada dinding kamar kamu agar kamu ingat. Kamu juga bisa mencoba membayangkan hidupmu di masa depan dan bagaimana ilmu di sekolah dapat membantumu meraih cita-citamu. Contohnya nih, aku tidak suka hitung-hitungan, tapi matematika membantuku untuk menjadi ilmuwan sukses di masa depan. Atau, aku harus cepat lulus dengan nilai baik agar tidak menjadi beban orang tua. Jika kamu sudah tahu target yang kamu inginkan, saatnya membuat jadwal belajar yang konsisten, di mana kamu bisa membagi jam belajar menjadi beberapa sesi pendek. Jangan lupa untuk memasukkan waktu istirahat juga ya, supaya otak kamu bisa rileks sejenak, seperti bermain HP atau menghirup udara segar. Tapi, jangan istirahat berlebihan juga ya, Pahamers. Jika kamu merasa susah untuk belajar di rumah, cobalah untuk memanfaatkan ruang belajar bersama, seperti perpustakaan, ruang belajar di kampus, atau bahkan kafe yang biasa digunakan orang-orang untuk bekerja atau belajar. Dijamin deh, kamu pasti ikut terbawa suasana di sana dan segera belajar dan menyelesaikan tugas-tugas kamu. Ciptakan lingkungan belajar dengan gangguan yang seminimal mungkin. Banyak orang yang mencoba belajar dengan HP aktif mereka di atas meja belajar, sehingga setiap ada notifikasi yang masuk, perhatian mereka langsung teralihkan. Buatlah daftar gangguan yang sering muncul dan coba hindari saat kamu mulai belajar. Kamu juga bisa memberitahu teman dan keluarga bahwa kamu sedang tidak dapat diganggu. Selain itu, kamu juga bisa memanfaatkan aplikasi fokus yang dapat memblokir akses ke situs web dan media sosial tertentu. Banyak yang menyarankan untuk belajar dalam kesunyian. Namun, hal ini tidak berlaku untuk semua orang loh, Pahamers. Banyak orang yang justru semangat ketika mendengarkan playlist lagu favorit mereka untuk menemani belajar, seperti musik klasik dan jazz. Usahakan untuk tidak mendengarkan lagu yang liriknya mengalihkan fokus kamu ya. Tidak sedikit orang yang merasa termotivasi jika mereka belajar bersama. Namun, disarankan belajar kelompok tidak lebih dari 4 orang, supaya lebih fokus ya, Pahamers. Dengan belajar bersama,
kalian bisa berkomitmen untuk membangun kebiasaan belajar yang lebih produktif atau menghentikan kebiasaan buruk. Selain kamu bisa berbagi rangkuman lengkap, lebih pentingnya lagi, kamu bisa membahas materi atau soal yang tidak dipahami bersama-sama. Kamu pasti pernah merasa bahwa ada mata pelajaran tertentu yang sangat membosankan. Tapi, apakah benar demikian? Cobalah belajar aktif dengan menggali lebih dalam tentang suatu materi yang sedang kamu pelajari. Contohnya, kapan teori tersebut ditemukan? Siapa penemunya? Masalah sehari-hari apa yang ingin dipecahkan? Bahkan, bayangkan bagaimana dunia akan sangat berbeda ketika tidak ada teori tersebut. Dan bahaslah bersama teman-teman kamu. Patut dicoba nih, Pahamers. Belajar mungkin bukanlah hal yang menyenangkan untuk dikerjakan bagi sebagian orang. Namun, menghadapinya dengan sikap negatif justru akan mempersulit diri sendiri. Teruslah berusaha untuk memberikan pesan positif kepada diri kamu. Dan coba ingatlah bahwa kamu telah berhasil menyelesaikan banyak ujian-ujian sebelumnya. Dan kamu juga akan sukses pada ujian selanjutnya. Kita sangat disarankan untuk dapat belajar mengelola stres. Saat mulai merasa tertekan, cobalah untuk beristirahat sejenak. Kamu juga bisa menghubungi orang yang bisa membantu kamu melalui masa-masa sulit. Ingat, jangan pernah membandingkan dirimu dengan orang lain, karena hal ini hanya akan menambah beban pikiran kamu ya, Pahamers. Cari quote atau kutipan kata-kata motivasi dari para tokoh populer yang menginspirasi dan sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Kemudian, kamu bisa tulis atau cetak dan letakkan di dekat kamu seperti buku catatan, meja belajar, atau tembok kamar. Bahkan, lebih praktis lagi, kamu bisa menjadikannya sebagai wallpaper HP kamu juga loh, Pahamers. Belajar saat akan ujian terlihat seperti lari maraton tiada akhir. Tetapi, yakinlah, ini hanya sementara dan pasti memiliki tanggal akhir ya, Pahamers. Ingatkan diri kamu tentang hal ini, terutama pada hari-hari saat kamu merasa kewalahan atau tidak semangat. Mengatakan pada diri sendiri bahwa ini tidak akan berlangsung selamanya, akan memungkinkan kamu untuk fokus dan belajar lebih keras lagi dalam menghadapi ujian atau menyelesaikan tugas kamu. Jika kamu mengalami masalah dengan tugas tertentu, visualisasikan diri kamu dapat menyelesaikan tugas itu dengan sukses. Penelitian psikologi menemukan bahwa kekuatan visualisasi atau yang disebut teater pikiran merupakan teknik ampuh untuk menyelesaikan tugas-tugas sulit. Dalam olimpiade olahraga, teknik ini sering digunakan untuk melatih mental para atlet saat bertanding. Demikian juga halnya dalam belajar. Hal ini membuat kita merasa lebih mudah untuk menghadapinya di dalam kenyataan. Jadi, luangkan beberapa menit setiap hari untuk memvisualisasikan diri kamu berhasil menyelesaikan berbagai tugas studi kamu, terutama jika kamu menganggapnya menakutkan. Setiap kali kamu menyelesaikan 1 atau 2 tugas, hadiahkan dirimu dengan sesuatu, seperti 5 menit bermain game favorit kamu di smartphone, jalan-jalan sebentar,
atau bermain alat musik favorit kamu. Kondisi badan yang tidak fit akan membuat proses belajar kamu menjadi tidak efektif. Saran-saran berikut bisa kamu terapkan untuk menjaga kondisi kamu tetap fit, yaitu tidur cukup 8 jam, asupan makanan yang bergizi, minum yang cukup, dan yang terakhir, olahraga teratur. Olahraga memperlancar aliran darah ke otak, sehingga oksigen dan nutrisi dapat tercukupi. Ini cara terakhir nih, Pahamers. Hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah memulai belajar sedikit demi sedikit. Cobalah untuk mengatur timer selama 5 menit. Dan setelah 5 menit itu habis, kamu dapat berhenti belajar. Tapi, tanpa disadari, kamu akan melanjutkan proses belajar tersebut karena kamu sudah memulainya. Ingatlah bahwa bagian tersulitnya adalah memulai ya, Pahamers. Nah, itulah 15 tips untuk memotivasi diri kamu untuk mulai belajar versi Aku Paham. Jadi, tunggu apa lagi? Semoga dapat segera diterapkan untuk mengejar cita-cita kamu di masa depan ya, Pahamers. Dan sampai jumpa di konten-konten inspiratif selanjutnya. Oh, aku paham sekarang. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan nyalakan notifikasinya ya, agar kamu tidak ketinggalan informasi yang menarik dari Aku Paham.